Terima kasih karena telah mengeluarkan saya. Hah? Kamu siapa? Aku Jin, penunggu kelas ini. Terus, namamu siapa? Kamu nanya? Kenalin, aku Jin Deva. Hah? Deva? Kok kayak jenengku sih? Hei, ku beri 3 permintaan. Aku pengen kelas yang nyaman. Isok kak? Gampang itu. Wow, sejuk banget. Hei, ojo kesuwen. Permintaan kedua. Aku mau prestasi yang banyak. Oke. Wow, banyak banget guys. Ada 1, 2, 3, 4. Hei, ayo, malah cengenges. Permintaan ketiga. Iya ya Jin, sabar Tala. Jadi apa ya Jin ya, aku tuh gak enak ya bilangnya. Jadi tuh sebenarnya ya Jin, aku tuh pengen jadi ketua IPM. Hah? Ketua IPM? Hah, mimpi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang bersemangat. Saukarir maratan tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jawaban salam yang benar itu seperti apa? Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam? Dari jawaban salam aja kita udah tahu itu layaknya ditaruh di level berapa. Ada orang jawab Waalaikumsalam. Secara kaidah itu nggak tepat, tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Jawab yang benar sesuai yang diajarkan standar Mugaru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz mohon izin duduk di atas, posisi duduk lebih tinggi dari anak-anak sekalian. Bukan berarti Ustadz jauh lebih mulia daripada kalian. Hanya saja kalau Ustadz duduk di bawah nanti nggak nampak yang di belakang yang sedang ngantuk dan yang sedang bermain. Ya, boleh ya? Oke, izin duduk di atas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sehat semuanya? Belajar Al-Quran bersama. Belajar Al-Quran bersama. Kurang kompak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar Al-Quran bersama Wafa. Belajar Al-Quran bersama Wafa. Nah ini harus dibiasakan ketika ditanyakan, apalagi nanti di pembelajaran Wafa. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini setelah sekian lama kita tidak dipertemukan di lapangan sini, rasanya sangat rindu mendengarkan, juga ngecek bacaan anak-anak sekalian apakah ada berkelanjutan, apakah Qurannya tetap dipelajari di rumah atau tetap di situ-situ saja. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, Ustadz mau minta 1 orang dari perempuan, 1 orang dari laki-laki untuk mengecek sudahkah ada, biar nanti kita tahu apa yang harus dibenahi dari bacaan anak sekalian ya. Ustadz mau minta Konita, ada Konita kelas 7B, mana Konita? Oke. Tapi kursinya 1, piye iki? Ya. Udah gantian aja ya.
siap-siap dari laki-laki 1 orang. Hah? Surah apa itu ya? Surah yang berbunyi Inna fatahna laka fatham mubina. Surah apa itu? Surah apa itu? Al-Fath. Juz ke-26, surah ke-40 awalnya. Syukran, jazakallah khair. Aduh. Nah, yang semuanya diperhatikan, dibuka surah ke-48 juz ke-26. Ya. Diperhatikan. Nanti yang tidak serius, yang tidak fokus, kita suruh minta bacakan surah ini juga. Ya. Silakan. 4 ayat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Insyaallah, makasih ya, udah bisa kembali. Makasih ya. 1 orang dari laki-laki yang kelas 8 yang level Quran. Siapa ya? Yang level Quran siapa di sini? Sini Rehan sini. Kamu level Quran kan? Ayo maju sini. Sini duduk sini. Lanjutan ayat itu sampai ayat 7. Sampai ayat 7. Ayat berapa? Dari ayat 5. Sekarang ayat apa? Sekarang ayat Ayat 5, dari ayat 5 sampai ayat 7. langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal mu'minina wal munafiqina musyrikatid dhannina billahi dhanna syaw alaihim dairatus saw wa mana Pak? wal ard wa kana Allahu
عزيزا حكيما. Syukran, barakallahu fikum. Coba diperhatikan anak sekalian. Tak usah grogi, mungkin dia grogi, aslinya bisa baca, level Quran kan bisa baca, cuman grogi karena belum terbiasa. Intinya anak sekalian, Ustaz percaya kalau bacaan kalian itu masih bagus, masih dibacakan, diulang-ulang di rumah. Kalau yang tidak mengulang bacaannya, tidak pernah membuka Quran di luar sekolah, nanti itu yang menyebabkan bacaannya, pengetahuan terkait bacaan Quran hilang. Ya, coba sekarang kita ulangi dari ayat 1 sampai ayat 7. Mudah-mudahan cukup. Oke, dengarkan dan tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3 2. Aqsa masuk ke wastal. A di sini, di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahi tapi aqsa itu artinya kan paling jauh, makanya Masjidil Aqsa. Aqsa itu jauh, pangkal tenggorokan. Tuh batuk tuh. Bahi dah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2. Nah, ayat pertama, perhatikan Qur'annya. Yang belum masuk level Qur'an, yang masih level 1 2 3, cukup Ustadz minta mendengarkan saja. Kalaupun mau buka Qur'annya boleh, ya. Inna fatahna laka fathan mubina. 3 2. Fa Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, dikurangin suara ban kempesnya, ya. Jangan kebanyakan. Fats. Ya, dikit aja. Hamaskan. Yat. Jangan yats. Ya, kebanyakan kempesnya kecil aja, ya. Lanjut, diperhatikan. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. 3 2. 3 2. Mau suara perempuan juga nggak ada. Coba sekali lagi, ya. Nggak ada suaranya, kita suruh maju. Dia yang ngajarin kita, ya. 3 2.
ti qu ka ki ku qu ti qu beda ya. Aqsal lisan. Kalau kaf sama qaf posisinya di pangkal lidah ya, makanya qu jangan ka. Haqqa no haqqa haqqo posisinya di pangkal lidah. Dah. Bismillah. Wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. 3, 2 yang namanya klasikal, pembiasaan, penanaman pembelajaran Quran harus dengan suara lantang. Kalau untuk menghafal, bahkan menghafal sekalipun, kata Syekh pendamping tahfidzul Quran di Madinah itu siapa namanya, kalau ingin hafalan kuat, menghafalkan kuat ya dengan mengeluarkan suara. Sama halnya ketika kita menanamkan makharijul huruf di lisan kita, suaranya dikeluarkan. Coba buktikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak dapat. Posisi enggak jelas. Di mana posisi hamzah, alif, ain? Ya, maka dari itu diperlukan suara yang lantang. Enggak usah malu-malu. Ya. Kalaupun suaranya cempreng enggak apa-apa lah. Penting bagus bacaannya ya. Suara itu nomor kesekian tuh, bacaan yang nomor pertama. Oke, sepakat ya? Oke. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. 3, 2 wa yansuraka Allahu nasran aziza. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. 3, 2 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. 3, 2 في قلوب Oke. Ustadz berbaik sangka saja, mungkin banyak yang puasa tarwiyah di sini, jadi suaranya sedikit lemah ya. 1 waqaf lagi. 2 walillahi junudus samawati wal ard. Ulangi. 3, 2 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. 32 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 32 خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Coba yang laki-laki. Wa kana dzalik. 32 yang akhwat 32 belum ada suara. 32 Oke, baik. Satu ayat lagi ya. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. 32 والمنافقات والمشركين والمشركات. 32 Oke, perhatikan di sini tadi ada sedikit koreksi di wakafnya nanti. Fokus habis itu Ustaz tanya ya. Ada apa di situ nanti? Wal musyrikati dhannina billahi dhanna as-saw. 32 musyrikati dhannina billahi dhanna as-saw. Oke, coba yang laki-laki 32 wal musyrikat. 32 32 yang kuat. 32 selanjutnya alaihim dairatus saw. 32 32
dibentak ya. Ketika waw sukun dimasuki harokat fathah itu jangan ditekan. Itu huruf lain, lunak. Lain tuh kan lunak, mat lain, lunak dia. Minal khawf fi Quraisy. Jangan dibentak. Minas saw, nanti seakan-akan di situ ada harokat syiddah nanti di wawnya. Ya. Ya, kamu coba ulangi Ustaz ngomong apa tadi? Ketika ada waw sukun didahului harokat fathah, itu kepunyaan siapa tadi? Ustaz nggak hafal namanya pula nih. So itu. Yo. Doa. Ustaz melihat dari sana, ngobrol mulu. Ulangi dulu. Ketika ada waw sukun kemudian didahului harokat fathah, itu tadi kepunyaan siapa? Abi dulu, Pak. Alat tawalli. 1 2 Ya dalil. Tahu, Pak. Padahal kita sama-sama di tempat yang sama, bisa dia tidak tahu katanya. Apa sebabnya? Ngobrol. Ya. Level apa? Kamu level apa? Level 5 ya. Mudah-mudahan nanti bisa bagus di saat sudah masuk di level Quran. Apa tadi? Ketika ada waw sukun kemudian dimasuki harokat fathah, itu kepunyaan siapa? Lain, dibaca lunak, jangan dibentak ya. Kalau masih lanjut yang di sebelahnya Ustaz suruh nanti menuliskan satu halaman serta tuliskan tajwid yang ada di situ ntar. Ya, ojo guyon saya, menang saya, dengar no, rungok no, katanya orang Jawa. Insyaallah. Ya. Sampai mana tadi? Dairatus saw. 2 menit lagi ya. Insyaallah. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم 32 وغضب 32 وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 32 وساءت مصيرا 32 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Gak usah banyak-banyak ya. Ntar kalau kebanyakan habis untuk besok. Intinya begitu anak-anak sekalian, kalian kan sudah diajarkan cara membaca Quran, huruf Quran di sini. Nah, jangan sampai yang ngobrol lagi. Jangan sampai apa yang sudah dipelajari, apalagi di proses masih belajar, kalau kamu jarang buka Quran, maka yang kamu pelajari nanti bisa cepat hilang, karena tahapnya masih di proses pembelajaran. Orang yang sudah mahir sekalipun, yang sudah mantap ke mutkin, ada hafalan namanya mutkin, penghafal Quran. Mutkin itu artinya kan kuat, kayak Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak mesti mikir apa ya, kuat ya, secara kayak minum air, itu namanya mutkin, kuat hafalannya. Itu aja masih berpotensi lupa kalau tidak kalau juga tidak baca Quran. Apalagi yang masih di tahap belajar. Di tahap belajar itu kan antara
tahu dan tidak, antara tahu dan belum tahu. Nah, posisi ketika kamu tidak baca itu nanti di tengah-tengah, bingung ini pilih mana, tahu nggak tahu nih. Ya, coba yang tadi sesudah subuh ataupun sebelum subuh yang baca Quran, angkat tangan. Angkat tangan yang baca Quran. Yang tadi subuh, sesudah subuh atau sebelum subuh, angkat tangan yang baca Quran. Yang baca Quran, jujur. Alaikum bisidq. Hendaklah kalian jujur. Angkat tangan. 1 2 3 4. Kamu Quran arsi. Kamu baca wafa. Kamu baca wafa. Masya Allah. Ya. Dari sekian berapa orang nih, arsi yang level masih di level baca wafa. Itu luar biasa tuh. Ya. Memang harus seperti itu yang namanya orang belajar. Kamu nggak perlu bisa baca Quran, nggak perlu kamu bisa baca Quran jika kamu tidak lagi mau membaca Quran. Buat apa? Ya. Tujuan daripada kita belajar Quran supaya kita bisa membaca lebih dekat dengan Quran. Juga salah satu bukti kita mencintai Al-Quran, sehingga dengan itu kita bisa benar-benar menjadikan Al-Quran itu sumber kehidupan, tuntunan jalani kehidupan. Ya. Yang tadi malam sebelum maghrib atau sesudah maghrib atau sebelum isya atau sesudah isya, angkat tangan. Angkat tangan yang baca Quran. Angkat tangan yang baca Quran. Masya Allah. Hanya berapa orang perempuan? Berapa orang? Hanya 1-2 orang. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan yang tidak baca, mudah-mudahan segera diberi hidayah untuk baca. Ya. Minta tolong sama ayah ibunya juga. Hei. Halo. Minta tolong sama ayah ibunya supaya kamu juga diingatkan baca Quran. Halo. Baca Quran itu tidak urusan kamu sendiri, tapi juga orang tuamu. Seberapa jauh ayah ibu kamu mengharapkan kesenangan akhiratnya nanti, mempersiapkan bekal akhirat nanti, ya seperti itu juga lah nanti perhatiannya pada Quran. Minta tolong sama ayah ibunya. Bisa? Bisa? Bisa Darius? Dan mudah-mudahan Allah berikan kesadaran untuk kita semua agar lebih dan semakin dekat dengan Al-Quran. Oke, demikian ya. Baik, karena waktu sudah 7 menunjukkan jam 7.33, Ustaz kira cukup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa menjadikan manfaat, juga bisa terlaksana untuk kita bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah tepuk tangan, gak usah. Terima kasih Ustadz Imron. Ada yang tahu nama lengkapnya Ustadz Imron? Ya, siapa Kar? Gelarnya apa? MPD. Ada yang tahu nama lengkap plus gelarnya?
Ada yang tahu Ustadz Imron ini asli mana? Asli Medan. Medan itu Sumatera Barat. Oke Ustadz. Utara. Sumatera Utara. Kalau Sumatera Barat itu kan Padang. Ya. Nah, sebaiknya nanti kalau ada kendala barangkali bacaan-bacaan Al-Quran gitu kan, mumpung ada Ustadz Imron nanti tolong ditanyakan ya, jangan sampai seperti pepatah ayam mati kelaparan di lumbung padi. Sekali lagi ya, nanti saya kasih pertanyaan untuk passwordnya untuk ke kelas. Ayam mati kelaparan di lumbung padi, itu namanya apa? Ayamnya apa? Mati kelaparan di lumbung padi, coba bayangkan. Ayam artinya apa? Ayamnya apa artinya? Ayamnya males, wong mangan kari mangan lu sampai kelaparan di lumbung padi. Itu diibaratkan seperti anak-anak yang tidak bisa tapi tidak mau bertanya padahal ada gurunya. Diibaratkan seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Ayam mati kelaparan di lumbung padi. Helm ya, helm. Oke. Terus pemberitahuan yang lain ya sebelum masuk ya, helmnya tolong diletakkan di lantai atas ya, jangan di bawah. Lantai yang baru ya. Muga rugi ada sesuatu yang baru terus ini. Ada yang bisa mengulang apa yang disampaikan Pak Ro tadi? Ayam mati kelaparan di lumbung padi. Kita hitung 3 sampai 3 ya. 3, 2, 1. Excel. Oke, Pak Nur tadi mengatakan sepatah kata yaitu ayam mati kelaparan di lubung padi. Artinya apa? Itu artinya itu ibaratkan sebagai anak yang tidak bisa contohnya tidak bisa baca Quran, terus apa tuh nggak mau tanya walaupun gurunya itu ada di depan. Oke. Bahasa Inggris kan? Okay, so time to translate this to English. A chicken starved to death in the middle of the field. It's a reference to a kid who can't do certain things, even though the teacher is at the front and they're not ready to ask a question, or maybe they're scared to ask one. Oke, beri tepuk tangan untuk Excel. Wah, luar biasa. Ini dari tadi ini senyum-senyum. Wah, ini ketua saya. Circleku, Pak. Oh iya, ini ketua saya ini luar biasa. Ayo, balik nih ini. Ayo. Yuk, gaskan. Ya, ini ulang yang sedikit tadi. Udah, ayo. Jadi ibaratkan ayam wafat kelaparan karena malas makan. Ayo terus. Balik nih. Sudah, lanjutkan. Ulang. Iya, lanjutkan. Ulang. Ayam mati kelaparan karena lupa makan. Malas makan. Itu ibaratnya seperti anak tidak mau membaca Al-Quran walaupun di depannya ada Ustadz Nur atau Ustadz Imron yang ganteng ini. Luar biasa. Oke, kita anggota circle yang ketiga. Apakah sama pemikirannya atau tidak? Ayo. Ada sana. Ayam mati di lubung padi itu diibaratkan dengan ayam yang malas makan padahal ada makanan. Contohnya seperti kita yang tidak makan. Contohnya seperti kita yang tidak bisa ngaji tapi gak mau nanya padahal ada ustadznya. Jadi begitu. Anggota circle satunya lagi. Ayo, member keempat. Jadi itu ayam yang mati kelaparan di lubung padi itu ibaratkan siswa yang tidak bisa melakukan hal spesifik, tapi kalau ada gurunya itu malas untuk bertanya atau diajarkan.
Circle-nya ada lagi? Ya wes iki. Iki seru banget di circle-nya ini. Aku iso ditendang. Oh, wes. Oke ya, karena sudah diwakili sama 4 orang yang luar biasa ini. Nanti Pak Nur usul, nanti kamu bikin apa namanya kegiatan drama ya. Drama nanti Pak Nur tampilkan di sini. Drama untuk circle. Wah, ini udah semangat ya. Ayo Inilah circle-nya luar.